Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Pramesidi Sucianti dari S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta Angkatan 2020 dengan NIM 2010711038. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 kelas B yang diampu oleh Ibu Riyadini Alita tentang sistem pencernaan. Ya, untuk bertahan hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, kita itu memerlukan nutrisi. Nah, nutrisi bisa kita dapatkan melalui makanan. Namun, nutrisi yang ada pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari terlalu besar ukurannya, sehingga harus dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil supaya sel kita bisa menyerapnya. Proses pemecahan molekul makanan dari yang besar menjadi lebih kecil dinamakan proses pencernaan, sedangkan organ-organ yang melakukan proses pencernaan disebut sistem pencernaan. Ya, di sini saya akan membahas proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia melalui dua tahap. Yang pertama yaitu proses pencernaan yang terjadi secara mekanik, merupakan proses pengubahan makanan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Selain itu, proses ini juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding-dinding lambung yang berfungsi untuk mengaduk makanan. Yang kedua adalah proses pencernaan yang terjadi secara kimiawi, merupakan proses pengubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim tentunya. Nah, proses ini terjadi di dalam mulut, lambung, dan juga usus. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia ini dimulai dari mulut, kemudian berlanjut ke faring, kemudian esofagus, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, kemudian rektum, dan yang terakhir adalah anus. Yang pertama adalah mulut, merupakan jalur masuknya makanan ke dalam saluran cerna. Di dalam mulut terdapat gigi yang membantu kita untuk mengunyah makanan dan menghancurkan makanan. Selain itu, juga terdapat lidah yang membantu kita untuk menelan makanan. Kemudian, terdapat juga kelenjar ludah yang mengeluarkan saliva atau air liur yang berfungsi untuk menelan makanan. Pada mulut, terjadi dua proses pencernaan, yaitu proses pencernaan yang terjadi secara mekanik dan proses pencernaan yang terjadi secara kimiawi. Organ-organ kelengkapan mulut antara lain yang pertama ada bibir yang terdiri dari lipatan-lipatan muskuler yang mengelilingi mulut. Yang kedua, ada gigi yang berperan dalam proses mastikasi atau pengunyahan. Yang ketiga, ada pipi yang berfungsi menekan pipi kepada gigi geraham dan mendorong makanan ke permukaan gigi supaya tetap berada di antara gigi geraham pada saat dikunyah. Yang keempat, ada palatum yang terdiri dari dua yaitu palatum durum atau yang keras dan palatum mole atau yang lunak. Yang kelima, ada lidah yang merupakan organ berotot yang dapat bergerak dan berfungsi untuk mendorong makanan pada saat menelan, membantu kita dalam berbicara, mengaduk, serta merasakan makanan. Dan yang keenam, ada kelenjar ludah yang menghasilkan saliva dan berfungsi untuk melumasi dan membasahi partikel makanan. Kelenjar ludah ini ada tiga. Yang pertama yaitu parotis yang terletak di dekat telinga. Yang kedua ada submandibula yang terletak di bawah rahang atas. Dan yang ketiga ada sublingual yang terletak di bawah lidah. Yang kedua ada faring, merupakan organ yang menghubungkan antara mulut dan esofagus yang terletak di belakang rongga hidung dan rongga mulut dan terletak di depan ruas tulang belakang. Dalam faring terdapat persimpangan antara jalur nafas dan jalur makanan. Faring ini berperan dalam memulai proses menelan makanan. Faring terdapat tiga bagian. Yang pertama yaitu nasofaring yang menghubungkan hidung dengan faring. Yang kedua ada orofaring yang menghubungkan mulut dengan faring. Dan yang ketiga ada laringofaring yang menghubungkan orofaring dengan laring. Nah, orofaring dan laringofaring ini termasuk ke dalam sistem pencernaan. Kemudian yang ketiga ada esofagus atau kerongkongan yang merupakan organ yang menghubungkan antara faring dengan lambung yang terletak
di belakang trakea dan di depan tulang punggung dengan panjang kurang lebih 25 cm. Esofagus ini juga memiliki lapisan, antara lain yang pertama yaitu ada lapisan selaput lendir, yang kedua ada lapisan submukosa, yang ketiga ada lapisan otot melingkar, dan yang keempat ada lapisan memanjang longitudinal. Fungsi dari esofagus ini yaitu untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke dalam perut, menghasilkan gerakan peristaltik, dan mencegah laju cairan perut naik. Yang keempat ada lambung, merupakan organ berbentuk huruf J dan tabung yang terletak di rongga perut bagian atas tepat di bawah diafragma dan memiliki panjang 20 cm, juga diameter 15 cm, serta memiliki pH 1-3,5. Pada saat kosong, lambung berbentuk tabung seperti huruf J, sedangkan pada saat terisi penuh, bentuk lambung seperti alpukat raksasa. Lambung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kardiak atau bagian atas, yang kedua fundus atau bagian tengah, dan yang ketiga yaitu pilorus atau bagian bawah. Lambung ini berfungsi untuk memecah zat makanan dari makro menjadi mikro dengan bantuan enzim. Yang pertama yaitu enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, yang kedua yaitu enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein dan mengendapkan kasein susu. Dan yang ketiga yaitu HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri yang masuk bersama makanan dan mengaktifkan pepsinogen. Selanjutnya, yang kelima adalah usus halus yang merupakan organ yang terletak di antara lambung dan usus besar. Pada usus halus ini hanya terjadi pencernaan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus dan pankreas. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas ini antara lain, yang pertama ada enzim amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi disakarida. Yang kedua ada enzim tripsin yang mengubah protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu, usus halus juga memiliki kelenjar yang menghasilkan getah usus guna menyempurnakan makanan, yaitu yang pertama ada enterokinase yang berfungsi mengaktifkan enzim proteolitik, dan yang kedua ada erepsin yang berfungsi menyempurnakan pencernaan protein menjadi asam amino atau peptidase yang terdiri dari laktase, maltase, dan sukrase. Selanjutnya yang keenam ada usus besar atau kolon yang merupakan organ berbentuk tabung muskular berongga yang memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter yang terbentang dari cecum hingga canalis ani dan memiliki diameter kurang lebih 6,5 cm, di mana diameter tersebut akan semakin kecil bila berdekatan dengan anus atau semakin dekat dengan anus. Fungsi usus besar atau kolon ini antara lain yang pertama adalah penyerapan air pada saat proses pencernaan, yang kedua tempat dihasilkannya vitamin K, yang ketiga proses pembentukan massa feses, dan yang keempat yaitu mendorong sisa hasil pencernaan atau feses keluar dari tubuh. Selanjutnya ada rektum, merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar, yaitu setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Rektum ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan feses untuk sementara. Dan yang terakhir adalah anus, merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya terbentuk dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dikeluarkan melalui proses defekasi atau buang air besar yang juga merupakan fungsi utama dari anus. Selain itu, juga terdapat organ aksesori yang berperan di dalam sistem pencernaan. Yang pertama yaitu pankreas, merupakan organ yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan dengan mengeluarkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting. Yang kedua adalah hati, merupakan organ yang terbesar di dalam tubuh kita, berwarna coklat dan memiliki berat kurang lebih 1,5 kg. Hati ini memiliki fungsi untuk membuang racun,
menghasilkan energi dengan cara memecah lemak, dan membantu menstabilkan kadar glukosa dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah kantong empedu, yaitu organ berbentuk terong dan merupakan membran berotot yang berfungsi membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh dan membantu kerja hati. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.